Action. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Saya akan menyampaikan materi MPLS tentang upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID-19 Coronavirus DCAC 2019. Dengan saya, Bu Femia Bisa Fitri, Mapel Penjas. Langsung saja, yang pertama adalah coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 mm. SARS-CoV coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak seperti ether etanol 75% dan etanol. Anak-anak bisa melihat seperti inilah untuk virus. Ya, di sini ada keterangannya. Bisa dilihat dengan jelas. Kita lanjut. Perbedaan karakteristik dulu sebelum adanya COVID-19, kita sudah ada beberapa virus yang berkembang. Antara lain yang pertama adalah virus SARS, yang kedua adalah MERS-CoV, yang ketiga adalah flu burung, dan yang lagi merah adalah COVID-19. Untuk yang pertama, jenis virus famili Jenius, kita langsung saja. Untuk yang SARS, MERS, dan flu, kalian bisa membaca sendiri. Langsung kita bahas yang COVID-19. Untuk corona, beta coronavirus, perbedaan karakteristik antara lain, anak-anak, sebelum ada COVID-19, ada virus-virus lain yang masuk ke dunia, antara lain SARS, MERS, flu burung, dan sekarang adalah COVID-19. Kalian bisa melihat sendiri perbedaannya, mulai dari jenis virus, masa inkubasi, negara pertama yang melapor, hewan penularan, transmisi. Tolong dicermati satu-satu. Selanjutnya, ada gejala dan tanda, angka kematian, pengobatan dan vaksin. Untuk COVID-19, sekarang sudah ada vaksin dan negara kita sudah bertahap melaksanakan vaksinasi. Setelah itu penetapan kasus di Indonesia. Selanjutnya, penularan. Anak-anak, tolong diperhatikan untuk penularan. Pertama, masa inkubasi COVID-19 rata-rata antara 5 sampai 6 hari dengan ring antara 1 dan 14, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Yang ketiga, periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter kurang lebih 5 sampai 10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa atau mulut dan hidung, atau konjungtiva atau mata. Jadi, penularan bisa terjadi dengan berjabat tangan, bersentuhan, ataupun dengan menyentuh barang yang sudah dipergunakan orang yang mempunyai gejala COVID. Untuk gejala COVID sendiri, tolong diperhatikan
Satu adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Yang kedua, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumpat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Selanjutnya, untuk lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker, beresiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru. Perlu kalian ketahui, jika di luar sana ada istilah-istilah yang masih asing untuk kalian, perlu dicermati. Yang pertama adalah kasus suspek. Apa itu kasus suspek? Satu, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang kedua, orang dengan salah satu gejala tanda ISPA. Yang ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat. Istilah yang kedua adalah kasus probable, kasus suspek dengan ISPA berat. Yang ketiga adalah kasus konfirmasi. Satu, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Yang kedua, kasus konfirmasi dibagi menjadi dua. A. Kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. B. Kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. 4. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain: A. Kontak tatap muka atau berdekatan. B. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Di depan tadi sudah saya jelaskan dengan cara berjabat tangan atau menyentuh barang-barang yang sudah disentuh oleh pasien. Selanjutnya yang C, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar. D, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Yang kelima adalah pelaku perjalanan. 1. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri dalam 14 hari terakhir. 6. Discarded. Apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, dinamakan discarded. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang lebih 24 jam. Yang kedua, seseorang dengan status kontak erat yang erat menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan antara lain: yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun dengan bersih. Menggunakan cara yang betul. Jangan lupa air mengalir, setelah itu ambil sabun, bersihkan semuanya, punggung-punggung, sela-sela, jari-jari, semuanya dibersihkan. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi lengan atas. Jika kalian bersin atau batuk, jangan lupa, kalau dulu menggunakan ini. Kalau sekarang jangan saya menggunakan tangan, tapi gunakan lengan kalian. Jangan lupa, kita hidup di new normal. Kalian harus menerapkan semua kebiasaan baru. Untuk anak-anak, selanjutnya jangan lupa, saya selalu mengingatkan, jangan lupa gunakan masker. Jika kalian tidak kemana-mana, keluar rumah, selalu gunakan masker. Karena kita hidup di new normal. Sekali lagi, kita hidup di new normal. Kalian harus menerapkan cuci tangan dengan benar, menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer lebih dari 30 menit, gunakan hand sanitizer,
menggunakan masker dengan benar. Jangan sampai melepas masker saat kita berbicara dengan orang. Jangan lupa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang. Hindari kerumunan. Jangan sampai kita menuju ke kerumunan. Hindari kerumunan. Jangan lupa melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata. Setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lain. Anak-anak, jika kalian selesai menggunakan barang, jangan lupa gunakan hand sanitizer atau kalian mencuci tangan dengan benar dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pencegahan COVID-19. Semoga kita semua diberi kesehatan dan hidup di new normal dengan kebiasaan yang baru. Terima kasih. Setelah ini akan ada materi yang kedua. Materinya adalah narkoba dan pergaulan bebas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Fitri. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.